Pada video ini kita akan menjelaskan mengenai integral sin dan cos ya, yang berpangkat n. Nah, kita punya bentuk integral cos pangkat n x dx dan integral sin pangkat n x dx. Nah, ada dua kasus di sini. Kasus yang pertama kita punya jika n-nya adalah ganjil. Nah, kasus yang kedua untuk n yang genap ya. Untuk kasus yang pertama, n-nya ganjil, cara menyelesaikannya yaitu teknik penyelesaian yaitu kita keluarkan pangkat satu pangkat dari sin maupun cosnya. Nah, kita keluarkan satu pangkat dari sin maupun cosnya. Misalkan kita punya sin pangkat 3x, maka kita ubah ke dalam bentuk sin kuadrat x kalikan dengan sin x. Nah, ini yang kita keluarkan. Kita punya misalkan cos pangkat 7x, maka kita bisa ganti menjadi cos pangkat 6x kalikan dengan cos x. Nah, ini yang kita keluarkan, pangkat yang ganjil. Satu pangkat kita keluarkan. Nah, baru nanti kita selesaikan. Kita lanjutkan ke contoh nantinya. Oke, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, jika kita punya n genap. Nah, di sini maka Anda juga harus familiar dengan bentuk dari sudut rangkap atau sudut ganda dari kosinus. Kita punya cos 2x akan sama dengan 2 cos sama dengan 2 cos kuadrat x min 1, atau cos 2x akan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, apa hubungannya ini dengan n genap? Kita lihat di sini. Kita punya di sini berpangkat genap sin kuadrat. Di sini kita juga berpangkat genap. Kita punya cos kuadrat x. Nah, kalau di sini kita ubah, misalkan kita punya cos kuadrat x, maka di sini cos kuadrat x akan sama dengan 1 plus cos 2x per 2. Nah, di sini kita punya pangkat 1 di sini, cos 2x, pangkat 1. Tapi kita punya sudut ganda sama dengan 2x. Jadi kita reduksi menjadi pangkat 1. Begitu juga dengan sin, kita punya sin kuadrat x akan sama dengan 1 min cos 2x per 2. Nah, kita reduksi menjadi pangkat 1 di sini. Kita reduksi menjadi pangkat 1. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh yang paling sederhana. Kita punya integral dari sin kuadrat x dx. Nah, ingat bahwa sin kuadrat x dx sini kita bisa reduksi menjadi pangkat 1. Di sini kita gunakan 1 min cos 2x sama dengan integral 1 min cos 2x per 2 dx. Nah, kita keluarkan setengahnya, integral dari 1 min cos 2x dx. Integral 1 yaitu x, berarti kita punya setengah dalam kurung x min integral cos 2x yaitu setengah sin 2x plus c, jangan lupa plus c. Nah, sehingga solusi dari integral tersebut yaitu setengah x min 1/4 sin
2x plus c. Nah, kita reduksi. Sehingga kalau kita punya sin pangkat n-nya genap, kita harus reduksi terus menerus sampai dengan berpangkat yang paling kecil. Nah, akan tetapi pada berpangkat n yang genap, ini nanti pasti akan membutuhkan berpangkat yang ganjil. Contoh, kita punya integral sin pangkat 4x dx. Maka akan sama dengan integral 1 min cos 2x per 2 kuadrat. Nah, pangkat 4 akan tereduksi menjadi pangkat 2 di sini, dx. Di sini kita punya setengah integral dari 1 min cos 2x kuadrat, ini seperempat ya, seperempat dx. Kalau kita jabarkan di sini, kita jabarkan, maka seperempat integral dari 1 kuadrat yaitu 1 min 2 cos 2x ya, plus cos kuadrat 2x dx. Nah, akan tereduksi menjadi berpangkat 2 yaitu cos kuadrat 2x. Nah, ini kalau kita teruskan, kita akan lanjutkan. Di sini kita punya cos kuadrat 2x. Cos kuadrat 2x kita punya di sini cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x, maka cos kuadrat x bisa kita ganti menjadi, di sini bisa kita ganti menjadi 1 plus cos 4x per 2 kuadrat yang pastinya. Tidak ada kuadratnya karena sudah cos kuadrat. Nah, 1 plus cos 4x per 2. Nah, kalau kita lanjutkan di sini, kita punya seperempat sama dengan seperempat integral 1 min 2 cos 2x plus 1 per 2 plus cos 4x per 2 dx. Nah, kita sudah punya integral yang berpangkat 1 semua. Maka Anda bisa menyelesaikan integral ini dengan sangat mudah. Oke, ini contoh yang genap. Sedangkan kita lanjutkan ke contoh yang ganjil. Contoh yang ganjil lebih sederhana. Kita punya misalkan sin 3x dx. Kita keluarkan sinnya menjadi sin kuadrat x kalikan dengan sin x dx. Nah, di sini kita gunakan integral substitusi biasa. Kita misal ini kita ubah dulu. Sin kuadrat x yaitu 1 min cos kuadrat x ya, kalikan dengan sin x dx. Nah, kita misal bahwa U adalah cos X, maka DU sama dengan turunan cos adalah turunan cos min sin X dx. Sehingga di sini kita punya sin X dx akan sama dengan min DU. Maka di sini langsung kita ganti menjadi integral 1 min U kuadrat ya, sin X dx yaitu min DU. Sehingga bisa saya tulis bahwa integral min DU sama dengan U kuadrat min 1 DU. Integral dari U kuadrat yaitu 1/3 U pangkat 3. Integral dari min 1 yaitu min U plus C. Kita kembalikan lagi ke variabel X ya. Kita kembalikan ke variabel X. Harus kita kembalikan. Karena kita mengintegralkan terhadap variabel X. Di sini kita punya 1/3 U-nya adalah cos X pangkat 3 min cos X plus C. Nah, lebih sederhana. Ingat sekali lagi, ada dua kasus. Yang pertama itu kasus N-nya ganjil. Yang kedua yaitu kasus N-nya genap.
dengan cara masing-masing.